Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heslianti dengan NIM 2010912120012. Saya mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 8. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yakni Miracle. Pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten dan terarah, sehingga dapat membantu derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Ketiga, visi, misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan pendidikan. Pertama, tujuan umum mencakup 4 hal, yaitu 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup 5 hal, yaitu 1. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. 2. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya
dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. 3. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. 4. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. 5. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Keempat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analitik atau assessment skill. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, policy development atau program planning skill. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. 4. Mampu memahami budaya setempat, cultural competency skill. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning, and management skill. Dan yang terakhir, ke-8, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership, and system thinking skill. Kelima, karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan edukator atau miracle. Pertama, manajer mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi suatu solusi masalah. Manajer adalah mengatur dan mengelola program guna mencapai suatu target dan tujuan yang akan dicapai atau menyelesaikan pekerjaan, yakni meliputi 6M, yaitu Man, Money, Material, Machines, Method, and Market. Objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, inovator atau pembaharu mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat baik perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi termasuk industri. Inovator
Yang dimaksud dengan inovator yaitu dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari berkaitan dengan bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat, yakni meliputi menentukan prioritas, penetapan kriteria, dan penyusunan POA. Ketiga, researcher atau peneliti mampu menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat, menguasai metodologi penelitian, dan menerapkan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan dilandasi nilai etika dan profesionalisme. Role model atau researcher, riset atau penelitian merupakan salah satu komponen integral dalam penelitian. Kegiatannya meliputi pengumpulan informasi, yaitu tentang penyebab, faktor, dan bagaimana pendekatan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Keempat, apprentice, yaitu mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja cepat sebagai orang yang terlatih. Kelima, komunitarian atau komunikator. 1. Mampu mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif. 2. Mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan. 3. Mampu memahami budaya setempat. Komunitarian sebagai agen komunikasi dalam masyarakat atau merakyat, maka memerlukan pribadi yang kuat. Keenam, leader atau pemimpin. 1. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. 2. Mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan internal yang didasari dengan nilai etika dan moral. Leader harus mampu mengatur 6M untuk mencapai tujuan bersama, serta harus mampu menjadi orang yang mampu mempengaruhi individu dari suatu kelompok atau organisasi untuk bekerja sama mencapai tujuan. Ketujuh, edukator. Dalam mengedukasi masyarakat, yakni sebagai pendidik, promosi kesehatan bertujuan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Berdasarkan karakter tenaga kesehatan masyarakat profesional tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, inovator, peneliti, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin dan pendidik di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.